Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Kita akan membacakan kembali isu monitoring untuk Jumat 22 Agustus 2025. Yang pasti ya, 24 jam kemarin itu sangat ramai. Berita teratas tentang Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel ya, terjaring OTT, operasi tangkap tangan KPK terkait pemerasan sertifikat K3. KPK melakukan OTT terhadap Noel atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada Rabu malam. Ya, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membenarkan penangkapan tersebut. Yang terjaring dalam OTT tersebut 10 orang. Kasus ini terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang sedang mengurus K3. K3 itu adalah sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam OTT tersebut, KPK menyita sejumlah uang, puluhan mobil, motor Ducati, dan juga melakukan penyegelan di salah satu ruangan Kementerian Ketenagakerjaan. Noel kini berada di Gedung Merah Putih ya, di Kuningan ya, Jakarta. Di Gedung Merah Putih KPK untuk mendapatkan pemeriksaan intensif. Oke. Ya, status KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Noel dan pihak lain yang ditangkap. Selanjutnya, Prabowo sayangkan ya, OTT Wamenaker 0, tegaskan konsistensi anti korupsi. Ya, di sini melalui Menteri Sekretaris Negara, ya, Mensesnek Prasetyo Hadi, Prabowo sudah berulang kali mengingatkan jajaran di Kabinet Merah Putih untuk tidak terlibat korupsi. Jadi kemarin itu Prasetyo Hadi melakukan konferensi pers ya, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy. Di situ Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden sudah berulang kali mengingatkan, dan saat dilapori ini Presiden ya nampak tidak kaget gitu, kalau kata Prasetyo Hadi. Nah, ini menyeratkan apa? Artinya ya mungkin ya udah, yang bermasalah hajar aja KPK, kira-kira kayak gitulah. Dan Presiden memberikan lampu hijau ya bagi KPK untuk melakukan penyidikan lebih dalam terhadap kasus ini. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi. Selanjutnya, Istana belum pastikan reshuffle usai Wamenaker terjaring OTT. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga sempat ditanya wartawan kemarin ya, apakah akan langsung diganti? Ya, Prasetyo Hadi menjawab untuk saat ini belum, karena yang kena OTT ini wamen ya. Jadi sebenarnya kalau posisi wamen ini kan zaman dulu nggak ada. Ya, jadi karena masih ada menterinya ya Yasserli, jadi kementerian sebenarnya tidak ada kendala ya, karena pimpinan tertingginya itu masih ada ya. Tapi karena semua kementerian ada wamen, ya pasti akan diganti nantinya, cuman tidak dalam waktu dekat. Ya, ini ada proses-proses politik terlebih dahulu siapa yang akan mengisi, kira-kira kayak gitu. Mahfud MD apresiasi OTT KPK terhadap Wamenaker, puji sikap tegas Prabowo. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi langkah KPK yang menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melalui operasi tangkap tangan. Lewat akun X atau Twitter, Mahfud menilai KPK mulai menunjukkan independensi dan kembali bekerja tanpa intervensi politik. Ia juga memuji sikap Presiden Prabowo yang konsisten tidak melindungi pejabat. Nah, ini kan di waktu sidang umum MPR ya, dan juga di sidang pertamanya bersama DPR kemarin 15 Agustus, Prabowo sudah menyampaikan bahwa tepat sepekan kemarin bahwa siapapun harus yang melakukan korupsi harus disikat ya, termasuk kalau ada kader Gerindra tersendiri. Dalam hal ini kan Noel, meskipun kita kenal dia sebagai ketuanya Joman ya, Jokowi Mania, yang lalu dalam tanda kutip menyeberang ya, mendukung Prabowo ya, itu pun juga pasti atas infonya Jokowi seperti itu, dan kemarin nyaleknya juga dari Gerindra ya. Artinya seperti kata Mahfud MD, dalam hal ini Prabowo mempersilahkan KPK untuk terus melakukan penyidikan terhadap Noel. Menaker prihatin Wamenaker Noel terjaring. Jadi kemarin konferensi pers juga tidak hanya Mensesnek tapi juga Menaker Yasserli ya, Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menyatakan prihatin atas operasi tangkap tangan KPK. Dirinya menghormati proses hukum dan mendukung langkah KPK untuk menegakkan menindak para pelaku korupsi di kementeriannya.
Kita selanjutnya ya. KPK sebut kasus pemerasan Wamenaker 0 sudah berlangsung lama. Waduh, kacau ya, sudah berlangsung lama. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus dugaan pemerasan menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel terkait pengurusan K3 sudah berlangsung lama. Wakil Ketua KPK Fitroh menyatakan praktek tersebut melibatkan nilai pemerasan yang cukup besar. Nggak tahu nih. Kita lihat aja selanjutnya ya. Lanjut lagi, Prabowo kerja dari Hambalang pekan ini. Sejak perayaan HUT ke-80 17 Agustus kemarin ya, Presiden Prabowo Subianto belum berkegiatan di Istana Negara dan memilih bekerja di Hambalang. Menteri Sekretaris Negara Persaudaraan menegaskan hal ini bukan masalah karena Presiden bisa bekerja dari mana saja. Selanjutnya, Riza Khalid ditetapkan jadi tersangka pencucian uang. Kejaksaan Agung resmi menetapkan bos minyak Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU per 11 Juli 2025. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Dalam proses penyidikan, ya, Kejagung telah menyita 9 kendaraan mewah, Mini Cooper, Toyota Alphard, Mercedes-Benz, BMW, serta uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar. Total kerugian negara 285 triliun. Selanjutnya, Mensesnek bantah rumah dinas DPR dikembalikan ke Mensesnek, ke Kementerian Setnek ya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pernyataan bahwa rumah dinas, rumah dinas DPR ya, yang ada di Kalibata telah dikembalikan ke Kemensesnek. Ia menegaskan sebagian besar blok rumah tersebut merupakan aset Kementerian Keuangan. Sementara Kemensesnek hanya memiliki sebagian kecil. Kementerian Sekretariat Negara itu hanya sedikit, kata Mensesnek. Sebelumnya Ketua Badan Anggaran Said Abdullah menyebut RJA telah dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara. Saat menjelaskan pemberian tunjangan 50 juta per bulan. Setahu saya ya dulu itu memang sebagian besar punyanya atau dikelola lah ya, itu oleh Kemenkyu. Ya, selanjutnya Megawati copot Bambang Pacul dari Ketua DPD PDIP Jateng, digantikan oleh FX Rudi, mantan wali kota Solo. Ini banyak banget yang goreng nih berita soal Bambang Pacul ya. Bambang Pacul akhirnya dicopot ya, padahal kalau kita lihat lebih detail ya, Bambang Pacul ini kan dia sudah menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP 2025-2030 ya, jadi dia bukan diganti, dipecat atau gimana ya, karena udah jadi pejabat DPP ya di Bapilunya PDIP di pusat ya, dia nggak boleh merangkap sebagai Ketua PDIP Jateng ya, akhirnya diganti gitu loh maksudnya. Tapi banyak banget akun-akun yang ngegoreng Bambang Pacul ya. Selanjutnya, Bupati Pati Sudewo menghilang sepekan sejak demo ya, sepekan pasca aksi besar-besaran 13 Agustus, Bupati Sudewo belum terlihat di publik dan absen dari agenda penting di Pati, termasuk rapat paripurna DPRD dan upacara HUT ke-80 RI. Jadi waktu kemarin di Kabupaten Pati saat HUT RI 80 yang mimpin malah wakil gubernur, bupatinya nggak kelihatan. Tahu itu ya. Lanjut kita ke berita DPR RI. Puan Maharani tegaskan tidak ada kenaikan gaji DPR. Ya, ini masih dibahas terus menerus ya. Ya alasannya karena kenaikan 50 juta, ada tambahan 50 juta itu karena pengganti biaya rumah. Selanjutnya, Dasko usul Ariel Noah dan Piyu Padi Reborn masuk tim pengurus RUU Hak Cipta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengusulkan agar Ariel Noah dan Piyu Padi Reborn masuk dalam tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Ariel menjabat sebagai Wakil Ketua Vibrasi Suara Indonesia atau VISI, sementara Piyu adalah Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI. Dasko menilai musisi adalah pihak yang paling memahami persoalan royalti. Oke, semoga segera terselesaikan. DPR nilai usia 60 tahun ke atas tak ideal untuk guru aktif. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menegaskan usia di atas 60 tahun bukanlah usia ideal untuk guru aktif. Hal ini dia sampaikan dalam sidang uji materi UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di Mahkamah Konstitusi.
Menurut Nasir, usia 60 tahun sudah tergolong lanjut dan umumnya terjadi penurunan konsentrasi serta daya tahan fisik. Lalu kita lanjut ke berita DPD RI, ya, Kapolres Kutai Kartanegara dicopot usai intimidasi anggota DPD. Anggota yang diintimidasi oleh Kapolres Kukar yaitu Julianus Henok Sumual. Mendapat intimidasi dari Kapolres Kukar AKBP Dodi Surya Putra saat menanyakan dugaan kriminalisasi warga desa Jahap. Henok menyebut warga sering dipanggil polisi usai melawan perusahaan dalam konflik agraria. Ya, bagus nih. Ini dong, wakil rakyat ya, senator bisa belain warganya. Next, ekonomi ya. Fresh graduate masih sulit tembus pasar kerja. Mencari kerja masih jadi tantangan besar bagi lulusan baru. Ya, Putri 22 tahun, fresh graduate administrasi publik Undip Universitas Diponegoro Semarang mengaku sudah mengirim lebih dari 80 lamaran sejak lulus 2025. Namun belum ada yang diterima. Ya, meski sempat mengikuti wawancara dan psikotes, ia gagal di tahap akhir. Kisah serupa dialami oleh banyak rekannya. Optimis tetap dijaga, Putri siap ditempatkan di mana saja. Saya no komen ini. Memang kondisinya sekarang seperti itu. Ya, luar biasa nih. Semangat ya teman-teman, sabar, terus lakukan ikhtiar terbaik. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk teman-teman dan kita semua. Selanjutnya, pemerintah pastikan rencana ekspor beras tunggu lampu hijau negara tujuan. Pemerintah Indonesia memastikan rencana ekspor beras tetap berlanjut meski realitasnya masih menunggu persetujuan dari negara mitra dagang. Ya, sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan ekspor beras akan difokuskan ke negara ASEAN dengan prioritas memastikan kebutuhan domestik tercukupi terlebih dahulu. Indonesia telah menjalin kesepakatan ekspor dengan Malaysia melalui skema business to business B2B dengan komitmen mengirim 2.000 ton per bulan atau 24.000 ton per tahun. Selanjutnya, Sri Mulyani jelaskan alasan TKD 2026 turun dialihkan ke belanja KL atau Kementerian Lembaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan turunnya alokasi transfer daerah TKD dalam era APBN 2026 menjadi 650 triliun atau turun 29,34% dari 919,9 triliun di APBN 2025. Penyesuaian ini dilakukan karena adanya pergeseran anggaran untuk memperbesar belanja kementerian lembaga yang dialokasikan 1.498,3 triliun. Selanjutnya, isu sosial, Menko PMK Pratikno mengantuk saat diminta tanggapi kasus balita Sukabumi. Ya, Menteri Pratikno memilih irit bicara ya terkait kasus meninggalnya RY, balita 4 tahun asal Sukabumi yang ya Allah cacing semua ya, keluar dari hidung segala macam. Saya nggak kuat saya baca beritanya, nonton videonya. Zulhas, keracunan MBG karena anak belum terbiasa, bukan salah masak. Ya aduh, nih Pak Menteri kok ngomongnya begini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menanggapi kasus dugaan keracunan makanan dalam program MBG. Ia menegaskan kejadian tersebut tidak selalu disebabkan kesalahan pengolahan makanan, melainkan bisa dipicu alergi oleh ketidakpastian anak konsumsi bahan tertentu. Ya. Selanjutnya, ya, Men PPPA atau Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai meninggalnya RY, bocah 4 tahun asal Sukabumi, merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini cocok nih kalau kayak gini. Ya, sampai ya gimana tetangga-tetangganya, terus perangkat desa, RT RW di sana. Ya. Selanjutnya, Kepala Cabang Bank di Jakarta Timur diculik dan dibunuh. Ya, kasus ini menimpa Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun, Kepala KCP Bank BRI ya, di Jakarta Pusat atau Jakarta Timur ya. Ya, dia ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Jadi kan viral banget videonya ya. Diculik ya, saat dia mau masuk mobil tiba-tiba ada beberapa orang menarik dia ke mobil dan langsung mayatnya ditemukan ya di daerah Bekasi. Berita internasional, Satgas Garuda Merah Putih perpanjang misi kemanusiaan di Gaza hingga 28 Agustus. Satgas Merah Putih 2 memperpanjang masa tugas ya
dari rencana awal 24 menjadi 28 Agustus. Ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI I Nyoman Suatnyana menyebut perpanjangan ini untuk memastikan distribusi 80 ton ya. Oh 80 ya, saya kira 800 ton. Ya, oke. Yang trending di media sosial tentu saja tentang Noel ya, Ebenezer. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang terbaik ya untuk Republik ini. Ya semoga kasus korupsi disikat oleh para aparat dan semoga masyarakat betul-betul diperhatikan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi kejadian seperti bayi balita RY di Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.